Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kode from pendaftaran sederhana dengan validasi input menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Seperti ini. Gimana sih kodenya? Ayo ikuti. Berikut adalah penjelasan rinci setiap bagian dari kode HTML. Yang pertama di sini ada struktur dasar HTML, di mana di sini doc tipe HTML seperti biasa adalah dokumen deklarasi tipe dokumen HTML5. Kemudian ada HTML lang n, yaitu elemen pembungkus untuk semua konten halaman, di mana atribut lang n ini menunjukkan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke bagian head atau kepala. Di sini ada meta searcher, ini UTF-8 mendefinisikan karakter encoding halaman ini sebagai UTF-8 yang mendukung berbagai karakter termasuk huruf Latin, simbol, dan karakter internasional. Kemudian kita masuk ke meta name. Viewport ini adalah mengatur tampilan agar sesuai dengan ukuran layar perangkat pengguna atau responsif. Kemudian di sini ada width device width, itu mengatur lebar tampilan sesuai lebar layar perangkat, dan initial scale 1.0 memastikan tampilan tidak diperbesar atau diperkecil secara otomatis. Kemudian kita masuk ke title-nya. Title-nya itu menentukan judul halaman yang akan ditampilkan pada tab browser kayak gini. Nah, di sini judulnya adalah validasi formulir dengan JavaScript dan CSS. Kemudian kita masuk ke bagian CSS style, yaitu bodinya itu mengatur gaya umum untuk seluruh halaman. Ya. Font family Arial sans serif itu menentukan font halaman sebagai Arial. Jika nggak ada Arial, font sans serif akan digunakan. Kemudian backgroundnya itu pagar F0, F4, F8, itu memberikan warna latar belakang halaman berwarna biru keabuan. Kemudian di sini ada display flex, menggunakan model flexbox untuk memudahkan tata letak responsif. Kemudian di sini ada justify content center, like item center, memusatkan konten secara horizontal dan vertikal di tengah halaman. Dia itu di tengah halaman seperti ini. Kemudian yaitu 100 VH, itu mengatur tinggi body menjadi 100% dan tinggi viewport atau layar pengguna. Kemudian marginnya ada 0, menghilangkan margin default dari body untuk menghindari spasi tambahan. Kemudian kita masuk ke from container, yaitu mengatur tampilan from, yaitu background pagar FFFFR 6 kali, memberikan latar belakang putih pada from. Kemudian ada padding 20px 30px, yaitu memberikan jarak dalam padding from sebesar 20px atas bawah dan 30px kiri kanan. Kemudian ada border radius 10px, membuat sudut from menjadi melengkung sebesar 10 pixel. Kemudian di sini ada box shadow, yaitu 4px, 8px, RGBA 0,0,0,0.1, memberikan efek bayangan ringan pada from untuk menambahkan kesan 3D. Di sini ada max width 400px, membatasi lebar maksimum from agar tidak melebihi 400 pixel. Kemudian width-nya itu 100%, mengatur lebar from agar 100% dari elemen induknya, yaitu kontainernya. Kemudian kita masuk ke from container H1, di mana mengatur tampilan elemen H1 di dalam from, yaitu text like center seperti ini, menempatkan judul from di tengah. Nanti tulisannya di tengah seperti ini. Margin bottomnya itu 20 pixel, memberikan jarak bawah sebesar 20 pixel untuk elemen judul. Kemudian font size-nya 1.5 em, yaitu mengatur ukuran from menjadi 1.5 kali ukuran font default. Kemudian color bintang 333, memberikan warna teks gelap abu-abu tua gitu. Kemudian di sini kita masuk ke from group, menambah jarak bawah antar elemen from untuk membuat from lebih rapi, yaitu dengan margin button 15px, itu menyisakan jarak 15 pixel di bagian bawah setiap grup input dalam from. Kemudian kita masuk ke label, yaitu mengatur tampilan elemen label yang digunakan sebagai deskripsi input di from, ya, seperti ini, yaitu display block, menjadikan label sebagai elemen block agar mudah diatur posisinya. Kemudian margin button 5px, yaitu memberikan jarak bawah 5 pixel untuk memisahkan label dari inputnya. Kemudian ada font height bold, membuat teks label tebal untuk memperjelas. Kemudian ada color pagar 555, memberikan warna abu-abu sedang untuk teks labelnya. Kemudian di sini ada input type text, yaitu mengatur tampilan untuk elemen teksnya, yaitu width 100%, menyesuaikan lebar input dengan lebar container from. Kemudian paddingnya itu 10 pixel, memberikan padding dalam sebesar 10 pixel. Bordernya itu 1px solid pagar CCC, yaitu menambahkan garis tepi abu-abu muda di sekitar input. Kemudian border radiusnya 5px, membuat sudut input menjadi melengkung. Box sizing border box, memastikan padding dan border termasuk dalam total lebar elemen. Kemudian font size-nya 1 em, yang mengatur ukuran teks sesuai ukuran default. Di sini ada error, mengatur gaya untuk pesan kesalahan error yang mungkin muncul jika inputnya nggak valid, ya. Di sini ada colornya pagar FF4D, memberikan warna merah untuk menunjukkan bahwa ini pesan kesalahan. Nanti errornya tulisannya warna merah. Dengan font size 0.875 em, ya, mengatur ukuran
font menjadi sedikit lebih kecil dari ukuran default. Di sini margin topnya 5px memberikan jarak atas sebesar 5 pixel untuk memisahkan pesan kesalahan dari elemen input di atasnya. Kemudian kita ke bagian CSS style, yaitu input type submit, yaitu gaya khusus untuk tombol kirim submit pada formulir. Di sini width 100% membuat tombol mengambil seluruh lebar kontainer, paddingnya 10px memberikan padding 10 pixel di seluruh bagian dalam tombol. Kemudian padding backgroundnya colornya itu pagar 87CEEB, itu warna latar belakangnya biru muda. Border none yaitu menghilangkan garis tepi default pada tombol. Kemudian border radiusnya itu 5px membuat sudut tombol melengkung agar tampil lebih estetis. Kemudian colornya itu ada pagar FFF 6 kali mengatur warna teks di tombol menjadi putih. Font size-nya 1 EM yaitu menentukan ukuran font sesuai ukuran default. Kemudian kursor pointer di sini mengubah kursor menjadi bentuk tangan saat di atas tombol menandakan bahwa tombol ini dapat diklik. Dan kemudian ada transition background color dengan 0.3 SEC itu menambahkan efek transisi lembut saat warna tombol berubah, membuat perubahan warna lebih halus. Kemudian di sini kita masuk ke input type submit hover, yaitu mengatur gaya saat tombol submit di hover nanti. Dimana di sini background colornya itu pagar 5BB5DB mengubah warna tombol menjadi biru yang lebih gelap saat pengguna menyorot tombol menambah interaksi visual. Kemudian kita masuk ke from container input focus, mengatur tampilan elemen input saat fokus, misalnya setelah diklik. Dengan outline none menghilangkan outline default saat input difokuskan. Dengan border color pagar 87CEEB yaitu warna border input nanti menjadi biru muda. Kemudian bagian JavaScript yaitu dengan text script. Di sini ada function validasi from, mendefinisikan fungsi bernama validation from digunakan untuk validasi input dari from dengan file nama, dokumen. Di sini ada value npm, ya itu untuk mengambil nilai dari elemen input dengan ID, nama, npm, email. Nilai ini akan digunakan untuk proses validasi. Kemudian kita ambil elemen untuk pesan errornya dengan seperti ini, ya. Di sini elemen ini akan digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan jika ada input yang nggak valid. Kemudian kita masuk ke reset pesan error, di mana di sini name error text content dengan npm error text content, email error text content. Jadi menghapus pesan kesalahan yang mungkin sudah ada sebelumnya. Jadi di sini ada var is valid true, mendeklarasikan variabel is valid untuk menginisialisasinya sebagai true. Variabel ini digunakan untuk menandakan apakah semua input valid atau tidak. Kemudian di sini ada validasi nama, tidak boleh kosong. Di sini ada if nama, mengecek apakah input nama kosong. Kemudian nama error text content, nama harus diisi. Jika kosong, pesan nama harus diisi akan ditampilkan pada elemen nama error. Warna merah tadi dengan is valid false mengubah is valid menjadi false, menandakan bahwa validasi gagal. Di sini validasi npm harus berupa angka. Ya, di sini ada if npm mengecek apakah input npm kosong, kemudian npm error content, npm harus diisi, nanti itu tulisannya akan ditampilkan pada elemen npm error jika belum diisi. Jadi kemudian ada is valid false, itu menandakan bahwa input tidak valid. Di sini ada else, nih mengecek apakah npm hanya berisi angka menggunakan ini yang hanya menerima angka. Di sini hanya menerima angka. npm error content, npm hanya boleh berisi angka. Jika npm berisi karakter selain angka, pesan kesalahan ini akan ditampilkan. Kemudian is valid false mengubah is valid menjadi false tadi. Kemudian kita masuk ke validasi email dengan format email. If email mengecek apakah input email kosong dengan email error content. Jadi di sini harus diisi, kalau tidak akan tampil error. Email harus diisi. Kemudian di sini is valid false mengubah is valid menjadi false. Kemudian kita masuk ke else, ini itu mengecek apakah email sesuai dengan pola email yang benar menggunakan regex, ya seperti ini. Kemudian email error content, format email tidak valid. Jika email tidak sesuai format, pesannya akan tampilkan menunjukkan bahwa format email salah. Kemudian kita JavaScript fungsi validasi, di mana is valid false itu kembalikan nilai validasi, kemudian return is valid. Kemudian kita ke bagian script, is valid false jika terdapat input yang tidak valid seperti nama, npm atau email kosong atau tidak sesuai format, is valid akan diubah menjadi false yang berarti validasi gagal. Return is valid mengembalikan nilai is valid sebagai hasil dari fungsi validate form. Jika is valid bernilai true, artinya semua input valid dan form akan dikirim jika bernilai false. Pengiriman form dibatalkan. Jadi di sini ada struktur HTML untuk formulir. Di sini ada div class, from container utama untuk mengelompokkan seluruh isi form. Kemudian di sini ada formulir pendaftaran H1-nya itu heading 1, judul form yaitu formulir pendaftaran. Nanti formulir pendaftaran itu besar ya dengan heading 1. Kemudian from on submit
return validate from itu tag from yang memiliki atribut onSubmit, return validate from yang akan memanggil fungsi validate from saat tombol submit ditekan jika validasi from pengembalian fast pengiriman from dibatalkan. Kemudian ada input nama, di sini ada label for nama, yaitu label yang merujuk pada input nama. Nah, ada nama, labelnya. Kemudian input type text ID nama. Di sini input text untuk nama pengguna. Kemudian di sini div ID nama error. Elemen ini akan menampilkan pesan kesalahan jika input nama tidak valid. Kemudian di sini ada input npm. Label for npm, di sini label untuk input npm. Kemudian input type text ID npm untuk input text untuk npm. Di sini error plus error, di sini elemen ini akan menampilkan pesan kesalahan jika npm kosong atau tidak sesuai format. Ya, kemudian di sini input email, label for email. Ya, di sini akan menampilkan label untuk input email. Jadi di sini juga input teksnya untuk email. Kemudian di sini menampilkan pesan kesalahan jika email kosong atau tidak sesuai format seperti ini. Nah, ya, itu kalau nggak sesuai format, nah dia akan munculkan pesan kesalahan gitu. Misalnya nama, ya npm-nya, misalnya npm-nya tuh nggak angka, dia akan munculkan pesan kesalahan. Ataupun email ya. Kemudian kita masuk ke tombol submit, yaitu input type submit value kirim, tombol untuk mengirim data from jika validasi berhasil. Nah, teks pada tombol ini adalah kirim. Jadi di submitnya itu adalah tulisannya di sini kirim ya, seperti ini. Nah, kesimpulannya, kode ini membuat form pendaftaran sederhana dengan validasi input menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. HTML itu membangun struktur form, kalau CSS itu memberikan tampilan yang menarik, dan JavaScript memastikan data yang diisi benar sebelum dikirim. Dengan kode ini, pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih baik karena form terlihat profesional dan mudah digunakan, dan data yang diterima lebih akurat. Sarannya adalah untuk meningkatkan form ini, kita bisa menambahkan validasi lebih rinci, membuat tampilan responsif agar nyaman di perangkat apapun, dan menghubungkannya ini ke server data tersimpan otomatis. Terima kasih.